adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita duduk yang manis, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai kakak-kakak pena yang mengajar kami ya Bapa, beri mereka hikmat ya Bapa, beri mereka Tuhan hikmat daripadamu untuk dapat terus ya Bapa melayani kami anak-anak Shining Kids ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kalisian di sini. Hari ini siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagi yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang manis, kita pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah berdoa ya Kalisian ya. Kita mulai aja langsung ya firman Tuhannya hari ini. Hari ini Kalisian mau cerita tentang panca indera. Ada yang tahu gak panca indera itu apa adik-adik? Tahukah ada 6 panca indera kita? Yang bisa sebutin siapa panca indera itu? Oke, betul, ada yang menyebutkan mata, panca indera kita. Yang kedua itu apa? Ada telinga Kak. Betul sekali, panca indera kita selain mata ada telinga, ada juga mulut dan adik-adik ya. Nah, Kalisian hari ini mau cerita tentang panca indera yaitu telinga. Nah, adik-adik di sini semua pendengarannya baik kan? Nah, Kalisian mau tanya, kalian tahu gak apa itu orang tuli? Orang tuli itu pendengarannya kurang tajam adik-adik. Yaitu dia tidak bisa mendengarkan suara dengan jelas adik-adik. Nah, adik-adik bersyukur ya punya telinga Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Telinganya kita dapat dengar suara pembicaraan orang, suara orang memanggil, suara burung, dan lain sebagainya adik-adik ya. Nah, Kalisian mau cerita. Ternyata ada orang tuli adik-adik ya. Dia tuh tidak hanya, dia kan orang tuli nggak bisa mendengar. Nah, menurut kalian, apakah hanya ada orang tuli yang tidak bisa mendengar? Ada yang pendengarannya baik adik-adik, tetapi dia tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Kok bisa Kak? Kan dia kupingnya, telinganya bagus, kok dia nggak bisa mendengar ya? Nah, Kalisian mau jelaskan ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan telinga yang baik tetapi dia tidak bisa mendengar adik-adik? Nah, seperti ini contohnya. Jadi adik-adik tidak hanya mendengarkan saja, tapi adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, beda ya adik-adik ya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu dua hal yang berbeda. Nah, adik-adik, jadi orang tuli ini nggak bisa mendengar suara kita. Jadi ucapannya kita tuh dia nggak dengar. Kalau kita ngomong dia apa gitu, dia dengar mulut kita gerak, tetapi dia tidak bisa mendengar adik-adik. Nah, untuk orang yang bisa mendengar, tetapi dia tidak dengar-dengaran, itu sama aja ya dengan orang tuli adik-adik ya. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya Kalisian kasih tahu. Kalau adik-adik mendengarkan satu pujian, lagu gitu ya, di Shining Kids, akapenanya lagi nyanyi dengan semangat. Wah, lagunya bagus sekali ya. Nah, di situ kita bisa mendengarkan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dua hal yang berbeda adik-adik. Ada yang sekedar mendengarkan saja, ada yang kita dengerin lagunya, kata-katanya ya adik-adik yang kita hayati. Wah, bagus sekali lagunya ya. Sampai-sampai kita denger, wah di lagu itu ada musik apa ya? Ada gitarnya di dalamnya. Oh, ada musik piano. Nah, itu contohnya adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh adik-adik. Jadi tidak hanya mendengar saja adik-adik ya. Nah, firman Tuhan mengatakan hari ini kita sehat telinganya tetapi tidak bisa mendengar. Itu yang Kalisian bilang.
telinganya sehat, tetapi dia tidak bisa mendengar. Dia cuma mendengar sepintas aja. Begitu ditanyain, nggak tahu. Kakak Pena minggu lalu cerita apa ya? Nggak tahu, Kak. Karena dia hanya mendengar doang, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Kalisya mau mengajarkan kita mulai hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan lupa gimana, Kak? Kalian boleh catat apa yang Kakak Pena cerita setiap minggunya. Poinnya apa nih minggu ini, tentang apa? Nah, boleh adik-adik catat di memo, di catatan harian adik-adik. Dan ayat firman Tuhannya adik-adik boleh catat juga. Itu namanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, di Alkitab kalian boleh buka ya, dalam Yesaya 28 ayat 23. Isinya adalah, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ulangi lagi ya, di dalam Yesaya 28 ayat 23 berisi, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Nah, adik-adik, jadi kita harus sungguh-sungguh nih kalau mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh asal-asalan mendengarkan firman Tuhan, karena isinya tentang firman Tuhan di dalamnya, perkataan Allah. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Ayat yang kedua ada juga di Yesaya 42 ayat 20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Wah, gimana ya adik-adik ya? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Wah, ini yang gak boleh adik-adik ya. Kita seolah-olah pasang telinga kita adik-adik, tetapi kita gak mendengar. Contohnya yang sederhana, kalau adik-adik lagi di rumah, lagi sibuk main nih dengan gadget, apalagi masih online ya sekolahnya ya, wah bebas banget waktunya, banyak di rumah adik-adik ya. Nah, kalau mama papa nasehatin adik-adik, adik-adik gak langsung jalanin. Contohnya, ayo udah jamnya mandi nih, udah sore, yuk mandi yuk, anak-anak mandi, mama papa panggil begitu ya. Nah, adik-adik mendengarkan atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti begitu mama papa panggil adik-adik, adik-adik harus segera jalan. Kalau disuruh mandi langsung ke kamar mandi, bukannya sibuk bermain adik-adik. Nah, itu contohnya mendengarkan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu beda ya adik-adik ya. Jadi adik-adik belajar, biarlah nasihat dari orang tua, teguran dari orang tua, kita harus menjalankannya. Jadi nggak cuma pasang telinga doang, tapi asal lewat doang, nggak dilakukan. Itu yang tidak baik adik-adik ya. Nah, kita boleh belajar hari ini bagaimana caranya kita menggunakan panca indera kita, yaitu telinga, untuk mendengarkan perkataan yang baik, perkataan yang benar adik-adik. Nah, telinga kita tuh harus mendengarkan perkataan yang benar. Itu yang Tuhan mau dari kita adik-adik ya. Kita belajar untuk taat, untuk tunduk ya adik-adik ya. Enggak cuma perintah dari mama papa, dari guru-guru di sekolah juga adik-adik harus dengar-dengaran. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap pelajaran di sekolah adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya bagus adik-adik ya. Nah, adik-adik hari ini Kalisya cerita tentang panca indera, yaitu telinga. Biarlah adik-adik boleh belajar mempergunakan panca indera kita, yaitu telinga, dengan baik ya adik-adik ya. Oke adik-adik, Kalisya rasa cukup untuk hari ini. Kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita boleh menggunakan telinga kita untuk dengar-dengaran, untuk dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat mempergunakan panca indera kami, yaitu telinga kami, untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Apa yang telah Engkau ciptakan sempurna ya Bapa, biarlah kami boleh mempergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh mempergunakan dengan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kembalikan minggu depan di ibadah online ya Bapa.
Kau pakai kami semua yang ada untuk menjadi berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.